Tak ada yang pernah menyangka, di balik suara emasnya yang memukau jutaan hati, Raisa pernah nyaris kehilangan segalanya karirnya, cintanya, bahkan mimpi yang ia rajut sejak kecil. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang gadis dari kota kecil bisa menembus kerasnya belantara industri musik Indonesia, hanya untuk kemudian diterpa badai gosip dan rumor yang nyaris meruntuhkan segalanya yang telah ia bangun? Di setiap nada tinggi yang meluncur sempurna dari bibirnya, tersembunyi kisah jatuh bangun yang tak pernah benar-benar diungkap ke publik. Di panggung, Raisa tampak bak Dewi, memesona, anggun, dan seolah jauh dari skandal. Namun di balik gemerlap lampu sorot, ia menyimpan rahasia perselisihan diam-diam dengan rekan musisi, kabar cinta terlarang, dan tekanan mental yang membuatnya nyaris menyerah pada puncak karirnya sendiri. Video ini akan membuka satu persatu lembaran yang tak pernah tertulis di media. Bagaimana seorang Raisa Andriana, yang memulai langkahnya sebagai penyanyi kafe di sudut Jakarta, bisa menggemparkan panggung nasional, sekaligus menjadi bulan-bulanan gosip miring yang tak pernah benar-benar reda. Bagaimana cintanya pada musik diuji dengan pengkhianatan, ambisi, dan tuntutan untuk selalu tampak sempurna. Bersiaplah, karena setelah mendengar kisah ini, Anda tak akan pernah lagi memandang Raisa dengan cara yang sama. Inilah perjalanan rahasia sang diva dari kota kecil, dari mimpi polos hingga tahta ratu pop Indonesia dan segala harga mahal yang harus ia bayar demi mempertahankannya. Raisa Andriana, nama yang kini begitu akrab di telinga penikmat musik Indonesia, lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Meskipun lahir di ibu kota, Raisa kerap menyebut masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di pinggiran kota, tempat di mana suara bising kendaraan digantikan suara angin dan celoteh tetangga yang saling mengenal. Di rumah sederhana itulah, bakat musiknya mulai tumbuh pelan tapi pasti. Ayahnya, seorang penggemar jazz, kerap memutar lagu-lagu klasik dan soul yang menembus dinding rumah mungil mereka. Ibunya, meski tak berkecimpung di dunia musik, selalu menjadi penonton pertama setiap Raisa kecil menggelar konser di ruang tamu. Siapa sangka, konser rumahan itulah yang perlahan memupuk mimpi besarnya. Raisa pertama kali mencuri perhatian publik ketika menjadi vokalis grup band Andante, bentukan Kevin Aprilio. Namun jalan itu tak mulus. Konflik internal dan visi bermusik yang berbeda membuat Raisa memilih mundur. Keputusan itu hampir membunuh karirnya sebelum sempat bersinar. Ia kembali ke titik nol, tampil di kafe-kafe kecil, hanya berbekal keyakinan bahwa suatu hari orang akan benar-benar mendengar suaranya, bukan sekadar melintas lalu. Tahun 2011 menjadi titik balik. Lewat single, Serba Salah, yang melejit di radio, Raisa mendadak menjadi primadona baru. Dengan suara bening dan pembawaan elegan, ia bagai angin segar di antara gelombang musik pop yang mulai jenuh dengan sensasi murahan. Namun di balik kemunculannya yang tampak mulus, Raisa sebenarnya menyimpan luka lama. Sempat ditolak label besar, diremehkan karena wajah terlalu manis untuk serius di musik, dan disangka hanya modal rupa, bukan suara. Sukses tak lantas membuat jalannya lapang. Setelah album debutnya mendapat sambutan luar biasa, Raisa justru diterpa rumor miring. Media infotainment mulai mencium hubungan pribadinya dengan beberapa nama beken, mulai dari rekan musisi hingga produser. Sebagian kabar hanya angin lalu, sebagian lagi nyaris merusak reputasinya sebagai penyanyi bersih dari sensasi. Di tengah karirnya yang menanjak, Raisa juga pernah diam-diam berseteru dengan rekan musisi senior. Sumber dalam industri musik membocorkan, Raisa pernah menolak kolaborasi dengan alasan idealisme, padahal di balik itu ada konflik kepentingan dengan manajemen artis lain. Insiden ini sempat membuatnya dibekukan di beberapa festival musik ternama. Namun publik tak pernah benar-benar tahu kisah di balik panggung ini. Bagi penggemar, Raisa tetaplah sang princess of pop, cantik, berkelas, tanpa celah. Padahal, di ruang ganti yang pengap atau studio rekaman di tengah malam, Raisa sering menangis sendirian. Ia tahu, gelar diva tidak datang gratis. Lalu, apa sebenarnya puncak badai yang nyaris menenggelamkan karirnya? Dan bagaimana ia berdiri tegak di atas semua tudingan dan skandal? Cerita sebenarnya jauh lebih panas dari sekadar kabar putus cinta atau fans cemburu. Semua akan terungkap di bagian selanjutnya. Perjalanan Raisa dari gadis kafe hingga diva nasional bukan sekadar dongeng indah yang mulus tanpa goresan. Di balik deretan penghargaan dan tiket konser yang selalu habis terjual, Raisa pernah jatuh pada titik yang membuatnya ragu apakah pantas terus bernyanyi. Awalnya, semua tampak seperti mimpi. Single demi single meluncur mulus. Apalah arti menunggu? Could It Be? LDR semuanya menancapkan namanya di hati pendengar. Dalam waktu singkat,
Raisa berubah menjadi simbol harapan industri musik Indonesia. Muda, berbakat, bersih dari sensasi murahan. Tapi di saat popularitasnya melonjak, tekanan datang dari arah yang tak terduga. Rumor tentang hubungannya dengan beberapa musisi pria mulai memenuhi rubrik gosip. Beberapa jurnalis infotainment bahkan nekat memotret Raisa diam-diam saat keluar dari apartemen seorang produser terkenal. Berita pun meledak, Raisa disebut meraih jalur cepat berkat hubungan khusus. Awalnya ia diam. Manajemennya pun tak menggubris. Tapi semakin dibungkam, rumor semakin liar. Beberapa stasiun TV bahkan sempat membatalkan undangan tampilnya, khawatir reputasi, bersih, Raisa hanyalah topeng. Di titik inilah, Raisa mulai goyah. Dalam salah satu wawancara radio yang jarang diungkap, Raisa pernah nyaris menangis saat ditanya secara langsung, "Benarkah kamu menukar suara emasmu dengan pintu belakang industri?" Belum selesai dengan gosip asmara, muncul drama internal di lingkaran manajemennya. Seorang mantan road manager membocorkan ke media bahwa Raisa adalah bos kecil yang perfeksionis, keras kepala, dan sering memaksakan kehendak. Pernyataan ini meledak di forum online. Fans terbelah, sebagian membela, sebagian menuding Raisa hanya manis di panggung, tapi kejam di belakang layar. Badai semakin menggila ketika ia merencanakan konser tunggal perdananya di Jakarta. Sponsor besar mundur mendadak setelah rumor penggelapan dana promosi oleh salah satu tim produksi mencuat. Meski Raisa tak terlibat langsung, namanya terseret. Media infotainment memelintir cerita seolah Raisa yang licik menumpuk keuntungan pribadi. Beberapa artis senior yang tadinya dekat mulai menjaga jarak, khawatir citra mereka tercoreng. Puncaknya, Raisa nyaris membatalkan konser yang sudah ditunggu ribuan fans. Di balik panggung, ia menahan tangis. Dandanannya sempat luntur karena air mata. Seorang saksi mata mengatakan, Raisa berulang kali berkata pada kru, "Kalau ini gagal, habis sudah aku." Tapi di malam itu, keajaiban terjadi. Penonton tetap datang. Kursi penuh. Ribuan suara ikut bernyanyi, menenggelamkan rumor busuk yang berhembus. Raisa berdiri di panggung, menatap lautan manusia yang datang bukan karena gosip, melainkan karena suara dan lagu-lagunya. Namun kemenangan itu mahal. Setelah konser, Raisa memilih menghilang sejenak. Ia pergi ke Eropa selama beberapa bulan. Tak ada unggahan media sosial, tak ada penampilan publik. Di balik foto-foto liburan yang kemudian tersebar, Raisa sebenarnya sedang memulihkan luka mental dan kepercayaan pada panggung. Ketika kembali, Raisa tampil dengan versi yang lebih tegar dan lebih selektif. Ia mulai jarang hadir di infotainment. Kontrak iklan disaring ketat. Ia tak lagi segan menolak wawancara yang hanya menggali gosip. Banyak orang menuduhnya sombong. Namun disitulah ia membangun ulang kredibilitasnya. Hanya suara dan karya yang berbicara, bukan kabar angin. Di titik inilah, Raisa bukan sekadar penyanyi manis dengan suara merdu. Ia menjadi simbol kekuatan seorang perempuan yang bertahan di tengah industri hiburan yang rakus dan kejam. Tetapi, apakah badai benar-benar mereda? Atau justru di balik senyum barunya, ada kebenaran gelap yang masih menunggu terkuak? Kisah di balik kebenaran itu akan terungkap di bagian berikutnya. Di balik semua panggung megah, poster konser berlampu gemerlap, dan senyum manis di layar kaca, Raisa pernah menyimpan luka yang lebih gelap daripada sekadar rumor asmara atau konflik internal manajemen. Luka ini jarang disentuh media, hanya beberapa orang terdekat yang tahu bahwa Raisa, sang diva yang selalu tampak anggun, pernah nyaris tumbang karena tekanan mental yang menghancurkan hampir seluruh kepercayaan dirinya. Orang-orang hanya melihat sisi glamor, gaun mewah, mobil mahal, penampilan elegan di red carpet. Tapi di balik layar, Raisa sering berkutat dengan insomnia parah, serangan panik, dan rasa takut akan kegagalan yang terus menghantui. Seorang sahabatnya pernah membocorkan, Raisa bisa duduk berjam-jam di studio rekaman, hanya untuk menangis tanpa suara, sambil meremas kertas lirik yang tak pernah selesai ia nyanyikan. Konon, puncak kehancurannya terjadi setelah konser tunggalnya yang nyaris batal. Malam itu, di balik panggung, Raisa berlutut di lantai dressing room, menatap cermin dengan wajah yang hampir tak dikenali karena riasan bercampur air mata. Ia sempat berbisik lirih kepada asistennya, "Kalau semua orang berpikir aku hanya boneka cantik, mungkin aku memang harus berhenti." Cerita itu tidak pernah muncul di infotainment manapun. Yang publik tahu hanya penampilannya yang memukau, senyumnya yang tak retak meski diterpa badai gosip.
Bahkan ketika kabar retaknya hubungannya dengan beberapa musisi pria muncul silih berganti, Raisa tetap bungkam. Ia membiarkan rumor itu membusuk sendiri, menelan harga dirinya demi menjaga citra. Tak hanya gosip cinta, Raisa juga sempat dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Seorang mantan manajer pribadi, yang disebut-sebut sudah seperti keluarga, membocorkan data keuangan pribadi dan jadwal tur rahasia ke pihak luar demi uang tutup mulut. Skandal ini nyaris membuat beberapa kontrak manggung internasionalnya dibatalkan. Raisa, yang sudah siap merambah Asia Tenggara, harus menarik diri, memperbaiki reputasi yang dirusak oleh orang dalam. Media pun kala itu mencium aroma busuk, tapi manajemennya bertindak cepat, menutup mulut wartawan dengan wawancara eksklusif yang diatur rapi. Di depan kamera, Raisa selalu menjawab manis, "Aku hanya ingin fokus pada musik." Tak ada yang tahu, di balik kalimat sederhana itu, ia sedang menahan dendam, kecewa, dan takut. Puncak drama batin ini mencapai titik terparah saat Raisa memutuskan rehat panjang dan pergi ke Eropa. Di sanalah, ia menulis beberapa lirik paling jujur dalam hidupnya tentang rasa lelah, kehilangan kepercayaan, dan amarah pada industri yang membesarkan sekaligus memangsanya. Salah satu rekannya di studio London mengatakan, dia datang dengan suara yang patah. Butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk dia mau berdiri di depan mic lagi. Namun inilah Raisa, hancur, bangkit, lalu kembali lebih kuat. Ketika ia pulang ke Indonesia, ia membawa album baru dengan warna musik lebih dewasa, lebih gelap, dan lebih berani. Kritikus pun mengakui, Raisa yang sekarang bukan lagi princess pop manis. Ia adalah diva yang berdarah, berpeluh, dan menanggung semua skandal dengan kepala tegak. Media yang dulu mengejarnya dengan rumor murahan, kini berbalik memberikan pujian. Fans yang sempat ragu, kembali membanjiri stadion konsernya. Di setiap sorot lampu, Raisa berdiri tanpa takut. Tak ada lagi yang bisa menggoyahkan kepercayaan dirinya karena setelah semua kebohongan, pengkhianatan, dan tekanan, Raisa menemukan kebenaran paling gelap yang justru menjadi senjatanya, bahwa hanya suara dan kejujuranlah yang bisa membuatnya bertahan. Dan itulah yang publik tak pernah benar-benar tahu hingga hari ini. Melihat semua yang telah terungkap, rahasia selebriti hanya bisa menarik satu kesimpulan. Raisa bukan sekadar diva dengan suara emas, tetapi juga seorang pejuang yang berdarah-darah menjaga martabatnya di rimba industri hiburan yang rakus dan licik. Banyak penyanyi datang dan pergi, tenggelam oleh gosip murahan atau terjebak citra palsu. Raisa pun nyaris menjadi salah satunya jika saja ia menyerah pada titik paling rapuh dalam hidupnya. Sebagian orang mungkin masih sinis, mengatakan Raisa hanya produk kemasan manajemen, didandani agar tampak elegan, dibungkus cerita cinta manis demi menaikkan popularitas. Namun, siapa yang bisa menyangkal kenyataan bahwa suara merdunya, performa panggungnya, dan caranya menulis lagu-lagu cinta yang membekas itu adalah tulus lahir dari dirinya sendiri? Dalam sudut pandang rahasia selebriti, justru skandal, rumor, dan pengkhianatan yang pernah dialaminya menjadi bumbu penting yang membuktikan Raisa bukan manusia sempurna. Ia memiliki celah, punya masa lalu berdebu, dan sering jatuh di kubangan fitnah. Namun setiap kali jatuh, ia bangkit lagi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berbahaya bagi siapapun yang mencoba meremahkannya. Dari semua diva Indonesia yang pernah lahir, Raisa barangkali adalah contoh paling halus sekaligus paling keras kepala. Ia bisa tertawa manis di talk show, tetapi di belakang panggung, ia mampu menolak jutaan rupiah demi tetap setia pada visi bermusiknya. Beberapa orang dalam industri bahkan menyebut Raisa sebagai dinding batu bersuara malaikat. Lembut di telinga, keras tak tergoyahkan di prinsip. Lalu bagaimana dengan Anda, penonton setia rahasia selebriti? Apakah setelah mendengar semua sisi gelap di balik senyum menawan Raisa, Anda masih memujanya dengan cara yang sama? Atau justru rasa hormat Anda tumbuh berlipat ganda karena kini Anda tahu, di balik gaun elegan dan lirik cinta, Raisa adalah manusia rapuh yang pernah berdiri di jurang kegagalan dan menolak jatuh begitu saja. Rahasia selebriti percaya, pada akhirnya, Raisa bukan hanya menciptakan lagu untuk cinta sepasang kekasih. Ia menulis soundtrack kehidupan, mengingatkan bahwa kita semua punya mimpi, punya musuh, dan punya masa di mana kita ingin menyerah. Bedanya, Raisa membuktikan bahwa jika bertahan cukup lama, dunia pada akhirnya harus tunduk pada suara kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah Raisa layak menyandang gelar diva nasional? Atau ia hanya kebetulan lahir di masa di mana industri membutuhkan figur cantik bersuara indah? Tinggalkan pendapat Anda di hati masing-masing. Karena kadang, jawaban paling jujur hanya milik orang-orang yang benar-benar mau mendengar, bukan hanya menonton. Kini,
Setelah semua rahasia yang tersembunyi di balik gemerlap panggung terkuak, nama Raisa tak lagi hanya berarti suara merdu dan senyum manis di layar kaca. Ia adalah sebuah perjalanan panjang, berliku, penuh ranjau, tetapi juga dipenuhi keyakinan bahwa mimpi tidak pernah boleh dikubur hanya karena gosip dan pengkhianatan. Di setiap bait lagu yang ia nyanyikan, terdengar jelas serpihan kisah pilu yang pernah membalut harapannya. Di setiap tepuk tangan penonton, terbayang kembali tangis sunyi di balik ruang ganti, saat ia nyaris menyerah dan pulang ke rumah sebagai gadis biasa yang tak pernah sempat menjadi diva. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan, serpihan masa lalu yang justru menegaskan siapa Raisa hari ini, seorang ratu pop yang dibentuk bukan oleh sensasi, tetapi oleh luka dan tekad baja. Banyak orang berkata, waktu akan menghapus segalanya skandal, gosip, kebohongan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihapus waktu, suara. Suara Raisa adalah warisan yang akan selalu hidup, bahkan ketika kita lupa siapa lawan bicaranya dulu, siapa musuh dalam selimutnya, siapa kekasih rahasianya. Yang tinggal hanyalah harmoni yang menenangkan, mengingatkan kita pada masa muda, pada cinta pertama, pada tangis rindu yang hanya bisa diobati oleh lagu. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah kisah Raisa ini akan berakhir indah? Atau justru akan terulang, badai baru, rumor baru, dan pengkhianatan baru? Tak ada yang tahu. Dan mungkin, tak perlu tahu. Karena beberapa rahasia memang ditakdirkan tetap terkunci di balik pintu dressing room, hanya terdengar samar dalam bisikan nada tinggi yang memecah keheningan stadion konser. Satu hal yang pasti, setelah Anda mendengar semuanya, Anda kini memegang satu kunci, kebenaran di balik nama besar Raisa. Gunakan kunci itu untuk mengenangnya sebagai seorang manusia biasa yang berjuang luar biasa, bukan sekadar idola di atas poster kamar. Beberapa cerita memang tak pernah direncanakan untuk diketahui. Tetapi sekarang, Anda tahu. Dan setiap kali mendengar suaranya berkumandang di radio, ingatlah di balik nada lembutnya, pernah berdetak jantung seorang perempuan yang tak pernah rela dikalahkan oleh rumor.